Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermajlis bersama, membaca kitab Masail Jahiliyah, melanjutkan membaca atau pelajaran tentang tauhid. Dan walhamdulillah, pada petang hari ini insyaallah kita akan baca di masalah yang ke-34, halaman 130. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka buku kita. Kita masuk di masalah jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah ini, yakni kullu firqatin tuzaki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok, setiap firqah ini mentazkiyah, menyucikan dirinya masing-masing, menganggap dirinya yang paling benar, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Atau dalam bahasa buku kita, setiap kelompok mengaku dirinya di atas kebenaran dan yang lain tidak. Ini di masa-masa jahiliyah, di waktu-waktu para mereka orang-orang jahiliyah, setiap kelompok dari mereka ini menganggap atau mengaku dirinya ini yang di atas kebenaran. Setiap kelompok mengaku yang ada di atas kebenaran. Adapun kelompok yang lainnya ini batil, keliru. Ini di waktu dulu, ketika di awal-awal Nabi SAW diutus. Ya. Adapun sekarang bagaimana? Sama. Iya. Sekarang pun mirip ya, mirip seperti ini. Kalau kita lihat kelompok apapun, mereka akan menganggap kelompok mereka yang di atas kebenaran, yang paling masuk surga sendiri kan, yang paling masuk surga sendiri. Adapun yang lainnya tidak. Ya, ini memang sesuai sunnatullah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkabarkan bahwasannya Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu, yakni al-jamaah. Mereka yang apa? Mereka yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Mereka orang-orang yang meniti di atas
jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini satu kelompok yang masuk surga. Sudah dikabarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Islam ini akan terpecah belah. Dan semuanya menganggap kelompoknya ini yang satu itu, ya, yang satu ini, yang berada di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita baca dulu ini kalimat dari penulis dalam doa kita. Anna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyah fa'akdabahumullahu biqaulihi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Setiap kelompok mengaku bahwa kelompoknya yang selamat. Maka kemudian Allah mendustakan anggapan mereka itu. Allah kemudian mendustakan anggapan mereka itu. Di dalam firman-Nya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tunjukkan buktinya kalau kamu memang orang-orang atau kelompok yang benar. Kalau tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya, ya berarti itu cuma pengakuan saja. Cuma pengakuan saja. Lisan ini mudah kan mengaku-ngaku, mudah sekali. Tetapi apa? Bukti, burhan ini yang menjadi apa? Saksinya. Dia benar-benar di atas kebenaran atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tantang di sini. Hatu burhanakum, datangkanlah bukti kebenaran kalian. Tidak sekedar ungkapan saja. Ya. Sebagaimana ayat yang lain apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian ini benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Banyak kan dari umat Islam ini apa? Dia gembor-gemborkan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Tetapi apa? Mereka tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bikin ajarannya sendiri-sendiri. Padahal tanda orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Itu sebagai tanda bahwasannya orang itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kalau sekedar lisan mudah sekali orang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Tetapi apa? Buktinya mana? Buktinya mana? Ya dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Perkara yang penting itu yang terakhir ini. Siapa yang dicintai Allah? Bukan siapa yang mengaku cinta kepada Allah. Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi siapa yang dicintai Allah ini yang penting kan? Yang penting kan siapa yang dicintai Allah. Bukan siapa yang cinta kepada Allah. Kalau siapa cinta kepada Allah, semuanya bisa mengaku-ngaku. Tetapi siapa yang dicintai Allah, ini apa? Maka ini orang-orang yang dia benar-benar cinta kepada Allah dan mengikuti Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, summa bayyana as-shawaba. Kemudian Allah menjelaskan yang benar. Kemudian Allah menjelaskan yang benar, yakni kelompok yang selamat. Di dalam ayat yang setelahnya Allah berfirman,
bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, yakni mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, sedang ia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Maksudnya berbuat kebajikan, yakni apa? Orang yang ihsan, orang yang ihsan, yakni amalan yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seorang yang melakukan ihsan, yakni orang-orang yang beramal sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini kelompok yang selamat, yakni yang pertama orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni orang yang mengikhlaskan amalannya, agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan amalannya, agamanya diberikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kemudian yang kedua, orang yang beramal dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sifat dari mereka orang-orang yang selamat. Maka barang siapa yang dia tidak mentauhidkan Allah, ya berarti dia tidak selamat. Atau bahkan dia mentauhidkan Allah tetapi dia apa? Tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, ya termasuk orang yang tidak selamat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, melakukan kesyirikan, di sisi lain dia ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mungkin, ya tidak mungkin sebenarnya. Tetapi di amalan yang lainnya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak selamat. Harus ada padanya dua sifat ini. Ikhlas, yakni menyerahkan agamanya, amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, amalannya harus ahsan, aswab, yakni mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus apa? Ini bukti yang harus ada, bukti yang harus dihadirkan jika seorang itu mengaku di atas kebenaran. Apakah benar dia ini beragama untuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah sekedar untuk membesarkan nama kelompoknya saja, membela apa yang keluar dari kelompoknya dia bela mati-matian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diajarkan kelompoknya dia kerjakan, kemudian yang menyelisihinya dia salahkan. Ataukah dia melihat apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, acuan kebenaran yakni timbangannya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dari penjelasan Asy'ari hafizallahu taala di sini. Min masaili ahli jahiliyah, di antara masalah-masalah orang-orang jahiliyah, anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati 'alal haqq wa anna ghairaha 'alal batil. Sesungguhnya setiap kelompok dari mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka mengaku, mereka menganggap, mereka mengira bahwasannya dia inilah, kelompok mereka inilah yang di atas kebenaran. Adapun yang lainnya, sedangkan yang lainnya di atas kebatilan, yang lainnya keliru. Wa kana hadza fil yahudi wan nasara wa man syabahum. Dan seperti itulah yang terjadi pada diri orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang menyerupai mereka, orang-orang yang mirip dengan mereka. Mereka beranggapan bahwasannya diri-diri mereka, kelompok mereka ini yang di atas kebenaran. Adapun yang lainnya itu batil.
Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 111 Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara." Dan mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, tidak ada, sekali-kali tidak akan masuk surga, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara seperti ini. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau di zaman Nabi Musa, mereka pengikut Nabi Musa dan pengikutnya, ahlul jannah. Nabi Isa dan pengikutnya dengan agamanya yang masih murni, mereka ahlul jannah. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang belakangannya ini, maka apa? Maka berarti mereka sudah kufur. Mereka kufur karena tidak mau beriman kepada Nabi yang terakhir. Adapun mereka orang-orang pengikutnya Nabi Isa di zamannya Nabi Isa, begitu juga umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika di zamannya periodenya Nabi Musa, mereka Muslim. Mereka lah ahlul jannah, ahlul haq. Mereka orang-orang yang di atas kebenaran ketika itu. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua manusia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mau beriman, berarti ahlun nar. Barang siapa mendengar tentang datangnya Nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar, mengetahui, kemudian dia tidak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada beliau, maka dia termasuk ahlun neraka, penduduk neraka. Sampai dikatakan walaupun Nabi Musa, kalau Nabi Musa hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi Musa untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keraguan lagi pada diri-diri kita bahwasannya Islam inilah agama al-haq. Inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang hak di sisi Allah yakni Islam. Sebentar lagi, beberapa hari lagi akan ada hari libur nasional. Hari libur nasional. Jangan kita terpengaruh dengan hari-hari yang monumental bagi mereka. Tanggal 25 sebentar lagi kan. Jangan ikut-ikutan biar dalam rangka toleransi, dalam rangka bahasa yang lainnya. Kemudian karena mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita harus sebaliknya. Jangan. Ini terkait keyakinan, keyakinan. Terkait keyakinan. Sehingga jangan sampai kita latah dengan acara-acara yang seperti ini. Walaupun saudara kita yang orang Nasrani. Jangan sampai ikut-ikutan kita mengucapkan selamat untuk agama mereka. Hari apa namanya? Hari Natal. Kelahiran Yesus. Kelahiran dari Yesus dan Nabi Isa. Jadi Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus itu bukan secara dalam agama kita, Yesus itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena Yesus itu yang disalib, ya kan?
Yesus itu yang disalib itu, Yesus itu. Adapun dalam bahasa Inggris mungkin Yesus itu Isa ya, menyebut Isa berarti Yesus atau apa gitu. Tapi kalau Yesus yang disembah mereka Nasara yang disalib itu, Yesus itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa secara dalam syariat kita, Nabi Isa itu apa? Sekarang diangkat di atas langit. Nabi Isa itu diangkat di atas langit ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ada di antara pengikutnya Nabi Isa yang diserupakan menurut salah satu penafsirannya. Penafsiran yang lainnya, pengkhianatnya ini apa? Yang diserupakan. Orang Yahudi yang pertama masuk ke gua itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini sekarang diangkat di atas langit dan dia nanti akan diturunkan lagi ke bumi di akhir zaman nanti. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi Yesus yang disembah itu kan yang disalib itu. Yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa alaihissalam menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat di atas langit. Belum mati, belum meninggal. Kemudian nanti di akhir zaman akan diturunkan lagi dengan apa? Di antara misinya, tujuannya yakni membunuh apa? Membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib-salib, kemudian membunuh Babi, kemudian membebaskan pajak dan seterusnya. Ya Allah. Dibaca lagi apa? Kisah akhir zaman. Jadi jangan latah mengucapkan selamat di hari 25 Desember besok. Tidak usah perlu ikut-ikutan atau bahkan tokonya diberi hiasan yang aneka ragam seperti dalam rangka memperingati itu biar laris, kemudian dikasih hiasan Natal. Tidak perlu. Karena ini masalah etikot, masalah keyakinan yang harus kita jaga. Kita kembali ke buku kita. Berkata pensyarah di sini, hasaru al-hidayata wa dukhul al-jannah fil yahudi wan nasara. Mereka orang Yahudi dan Nasara, mereka membatasi bahwa orang yang mendapat petunjuk dan masuk surga hanya ada pada mereka, orang Yahudi dan Nasara saja. Orang Yahudi mengatakan apa? Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Dari menurut orang Yahudi, Nasara tidak mau surga. Orang Nasara mengatakan tidak ada yang mau surga kecuali orang Nasara. Yahudi pun tidak akan mau surga. Dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwasannya mereka ini yang di atas kebenaran. Ini orang-orang jahiliyah. Wa mithluhum al-firaqud dhalah, dan yang semisal dengan mereka yakni kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok sesat lainnya. Kullu firqatin tadda'i annaha hiya allati 'alal haqq wa anna ghairaha 'alal batil. Semisal dengan mereka kelompok-kelompok sesat lainnya, setiap kelompok mengira bahwa hanya merekalah yang berada di atas kebenaran, sedangkan yang lainnya di atas kebatilan. Setiap kelompok mengira bahwa dialah kelompok yang selamat. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya berada di neraka kecuali satu.
Qila kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Siapa dia ini yang selamat ini siapa? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Yakni orang-orang yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Inilah kelompok yang di atas kebenaran. Eh. Walihada qala jalla wa ala qul hatu burhanakum. Maka dari itu Allah jalla wa ala berfirman, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Ya. Yakni berikan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran perkataan kalian bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Karena ini hanya anggapan saja, sedangkan suatu anggapan tidak diterima kecuali dengan dalil. Ya. Ya, seperti tadi, lisan ini mudah sekali untuk mengaku-ngaku, ya, untuk mengaku-ngaku. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi apa? Amalannya menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak? Iya, benar. Benar. Kalau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat, banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi apa? Ada sebagian manusia yang mereka apa? Bersolawatnya dengan berjoget-joget. Sudah pernah lihat, pernah dengar ini? Solawat sambil joget-joget, sambil buka kaos bahkan sampai naudzubillah. Cintanya di mana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Ya. Apakah dulu para sahabat Nabi seperti ini ketika bersolawat? Ya, tidak. Terus mengikuti siapa? Kan yang selamat cuma yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ya, ini perlu apa? Kita perhatikan, kita cermati ketika kita melakukan suatu amalan, hendaknya apa? Apakah hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu, apakah ini benar-benar datang dari Nabi seperti ini? Jangan asal yang ikut itu banyak, ayo, jangan. Tapi dilihat-lihat dulu, ditimbang-timbang dulu. Timbangannya apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Berat ya. Mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berat. Di zaman sekarang itu sangat berat sekali. Sangat berat. Entah itu nanti ada karena beda, karena belum umum di masyarakat kita sehingga apa, ada cibiran, ada celaan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di sini mungkin apa, kalau sholat berjamaah ini sudah bisa rapat, sudah apa, softnya enggak renggang-renggang. Karena ketika sudah efek kemarin apa, efek virus apa namanya? Iya, COVID kemarin kan regang 1 meter kan. Padahal sebelum COVID itu sudah mulai rapat, kemudian direnggangkan lagi. Akhirnya mau kembali rapat lagi agak susah lagi. Tapi alhamdulillah di sini apa, bisa meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Karena apa? Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya apa? Lurusnya shaf itu termasuk sempurnanya sholat, kesempurnaan sholat.
Jangan sampai shaf ini ada yang agak ke depan, agak ke belakang, atau tidak lurus. Shaf pertama belum penuh langsung diisi shaf yang kedua. Ya. Adapun merapatkan shaf, maka apa? Maka ini perkara yang sunnah. Rapatkan sampai apa? Sampai bersentuhan ya. Kalau merapatkan ya harus rapat. Tapi kalau sampai bersentuhan ya itu sunnahkan sampai bersentuh. Sentuhan mata kaki dengan mata kaki atau pundaknya dengan ini apa? Karena di zaman tabi'in pun sudah agak renggang kan, sampai Anas bin Malik ketika ditanya apa yang kamu lihat sekarang yang tidak terjadi di zaman Nabi, yakni apa? Tidak rapatnya shaf. Kalau di zaman Nabi rapat shafnya, adapun di zaman tabi'in sudah mulai kelihatan. Kalau engkau tempelkan kakimu ke kaki yang lainnya, maka apa? Akan seperti cacing kepanasan. Wah, langsung lari-lari itu. Itu terjadi di zaman sekarang kan. Kalau ditempelkan kakinya yang belum paham tentang sunnah ini, maka apa? Akan menjauh lagi. Akan menjauh. Terjadi sunnah di zaman sekarang. Tapi alhamdulillah apa? Ya tidak sampai mempengaruhi keabsahan dari jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Maka dari itu, walihada qala ba'daha, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan. Ini bukti yang seharusnya dihadirkan, didatangkan, dijelaskan setelahnya, di sebaliknya. Kalimat aslama wajhu lillah, menyerahkan diri kepada Allah, artinya mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Wasalima minasyirk, dan selamat dari syirk. Ini sifat yang pertama. Ciri yang pertama dari mereka orang-orang atau golongan yang selamat, yakni mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala dan selamat dari syirik, yang terdapat pada kalimat aslama wajhahu lillah. Kemudian sifat yang kedua, wahuwa muhsinun, sedang ia berbuat kebajikan, yakni muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang kedua. Mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tawaffara fihi hadani syartani fa innahu min ahlil jannah. Maka barang siapa yang memenuhi dua syarat ini terpenuhi, dia mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk penghuni surga. Dialah penghuni surga dan dialah yang selamat. Wa man ikhtalla fihi hadani syartani aw ahaduhuma fa huwa min ahli an-nar wa in idda'a annahu min ahlil jannah. Barang siapa yang kosong, hampa, ya, diartikan hampa. Barang siapa yang kosong dari kedua syarat ini, barang siapa yang kosong, tidak terpenuhi, tidak memenuhi dari kedua syarat ini, atau salah satunya, maka dia termasuk penghuni neraka, walaupun dia mengaku termasuk penghuni surga. Walaupun dia mengaku golongan yang selamat, kalau dia tidak terpenuhi dua syarat ini, maka apa? Sama saja, dia termasuk ahli nar.
Fa qauluhu bala man aslama ila akhir ayat. Hadzal manhajus salim alladhi man kana alaihi shara minal firqatin najiyah. Firman Allah Ta'ala, bala man aslama, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri dan seterusnya sampai wahwa muhsin, merupakan manhaj jalan yang benar yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'ala ma ana 'alaihi wa ashabi." Ya. Dalam hadis yang tadi, siapa satu golongan yang selamat tadi, yakni orang-orang yang mengikuti jalanku dan sahabat-sahabatku. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini siapa maksudnya? Jangan-jangan ada yang belum paham. Nabi mengatakan orang-orang yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Maksudnya sahabat-sahabatku ini siapa? Siapa? Yakni orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertemu ya, walaupun tidak melihat, tapi pernah bertemu. Karena Ibnu Ummi Maktum buta, tidak bisa melihat, kan? Tapi pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat. Jadi orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah sahabat Nabi SAW. Abu Lahab, sahabat Nabi bukan? Sahabat bukan? Bukan. Walaupun pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan sahabat. Sahabat Nabi yakni mereka orang-orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Uwais Al-Qarni sahabat bukan? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Atau Raja Najasyi. Raja Najasyi pernah dengar kan? Orang yang disolatkan, Nabi solat ghaib bersama sahabatnya ketika meninggalnya Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi ini beriman. Bukan, karena belum pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah bertemu, maka tidak disebut sahabat. Uwais Al-Qarni juga tidak disebut sahabat. Berarti contoh sahabat Nabi siapa? Contoh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khalifah yang dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga dengan sabda Nabi, dengan lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kelompok, ada seseorang yang menghina 4 orang ini, hati-hati dengan mereka. Jangan sampai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 4 ini masuk surga. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau ada orang-orang yang menghina 4 orang ini, salah satu dari 4 orang ini, hati-hati dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku menisbatkan ke Islam, benci dengan orang-orang ini. Abu Bakar, terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka sangat benci. Hada dhabitun minas sunnah wal ayatu dhabitun minal Qur'an. Ini adalah batasan yang datang dari sunnah. Dan ayat tadi itu batasan yang datang dari Al-Quran Al-Karim yang memerintahkan
yang menjelaskan orang-orang ciri orang-orang yang selamat. Ya, menjelaskan dari ciri orang yang selamat, yakni mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kemudian mereka orang yang mengikhlaskan amalannya, agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana yuridul jannah falyuslim wajhahu lillah ila Allah wa yatruku wa yatruk wa yatruku syirk. Ya, wa yatruk asyirka. Maka barang siapa yang menginginkan surga, barang siapa yang menginginkan surga, maka dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan agamanya kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi kesyirikan. Wa yuhsin amalahu ala sunnah, dan memperbaiki amalannya sesuai dengan sunnah. Wa yatajannab al-bid'ah, dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Wal muhdatsati, dan perkara-perkara yang baru. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Ta'ala tidaklah menurunkannya dari bukti-bukti atau dalil-dalil. Ini kunci seseorang mendapatkan surga, yakni mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, memperbaiki amalannya sesuai dengan sunnah, menjauhi bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Ini masalah yang ke-34 dari masail jahiliyah. Selesai. Salah di pekan depan kita baca masalah yang ke-35. Sudah. Waktu sudah hampir habis. Kita cukupkan sampai di sini. Tidak perlu ada tanya jawab. Tidak perlu ada tanya jawab. Tidak ada yang masih bingung. Insyaallah sudah jelas. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucapkan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.